Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 7, yaitu bab 5 tentang klasifikasi makhluk hidup part 1. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bernafas atau respirasi. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya bernafas memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Pergerakan manusia dan hewan sangat mudah teramati. Sedangkan pergerakan tumbuhan sulit teramati karena memang tumbuhan tidak bergerak bebas seperti hewan, karena dalam sel tumbuhan terdapat dinding sel yang menyebabkan sel tumbuhan bersifat kaku. Nomor 3, tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Yang keempat, berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Nomor 6, mengambil dan membutuhkan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Yang terakhir, tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel, uniseluler, seperti paramecium, amoeba, dan euglena. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel atau multiseluler, contohnya adalah manusia, hewan, dan jamur. Pengklasifikasian makhluk hidup. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup yang dinamakan klasifikasi. Klasifikasi atau pengelompokan membuat hidup lebih mudah setiap orang, termasuk ilmuwan. Misalnya, ketika kita mengunjungi minimarket untuk membeli pasta gigi, maka kita akan pergi ke rak perlengkapan mandi. Jika kita ingin membeli minuman, maka kita pergi ke lemari penyimpanan minuman. Semua jenis barang dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Kunci dikotomi. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci dikotomi memiliki dua pilihan di setiap cabang. Kunci ini dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar dan perlahan-lahan dibagi menjadi kelompok lebih kecil dan lebih kecil lagi sampai tidak ada lagi pilihan yang memungkinkan. Nah, untuk contoh kunci dikotomi sebagai berikut. Nah, ini pertama vertebrata. Pertama dibagi apakah berambut. Kalau iya, berarti dia termasuk mamalia. Kalau tidak, lanjut apakah mereka berbulu?
Kalau iya berarti tergolong aves atau burung. Kalau tidak, lanjut. Apakah kulitnya kering? Jika iya berarti termasuk reptil. Kalau tidak, berlanjut lagi. Apakah bersisik? Kalau iya berarti Pisces atau golongan ikan. Kalau tidak berarti golongan amfibi. Nah, itulah salah satu contoh kunci dikotomi. Kunci determinasi. Kunci determinasi adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordo, genus, atau spesies pada hewan dan tumbuhan. Kunci determinasi terdiri dari sederetan pernyataan yang tersusun atas dua baris dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Dalam pembuatan kunci determinasi, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kunci determinasi menggunakan sifat morfologi sehingga mudah untuk diamati. Yang kedua, sifat-sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas dua pernyataan pendek dan mudah dipahami. Yang ketiga, setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Namun, pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataan pada nomor 1 dan 2, tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Nomor 4, kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi yang berkebalikan. Yang kelima, kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif. Contoh kunci determinasi. Nah, silakan kalian bisa amati sendiri tabel kunci determinasi berikut. Sebagai contohnya, kita akan menentukan kunci determinasi dari ikan mas. Yang pertama, nomor 1 ya, tidak memiliki tulang belakang. Memiliki tulang belakang, jelas ya. Ikan mas itu memiliki tulang belakang. 1B. Jadi lanjut ke nomor 2, memiliki rambut, tidak memiliki rambut. Nah, jelas tidak memiliki rambut ya, 2B. Lanjut ke nomor 3, memiliki bulu, tidak memiliki bulu. Nah, jelas ikan itu tidak memiliki bulu, jadi 3B. Lanjut ke nomor 4, memiliki kulit kering, memiliki kulit basah. Nah, jelas ikan mas itu kulitnya basah ya, 4B. Lanjut ke nomor 5, memiliki sisik, tidak memiliki sisik. Nah, jelas ikan mas itu memiliki sisik ya, jadi kelas Pisces atau ikan. Jadi klasifikasi dari ikan mas itu adalah 1B, 2B, 3B, 4B, dan 5A. Taksonomi makhluk hidup. Pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup dilakukan secara sistematis dan bertahap. Organisme yang memiliki persamaan tertentu dimasukkan ke dalam satu kelompok. Dari anggota kelompok tersebut dicari lagi perbedaan dan persamaan ciri lainnya untuk membentuk kelompok yang lebih kecil lagi. Ilmu tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Hasil dari klasifikasi makhluk hidup adalah terbentuknya kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan disebut dengan takson. Urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi ke tingkat yang terendah yaitu kingdom, kerajaan atau regnum, dunia, kemudian phylum atau divisio, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin banyak anggota takson, tetapi semakin sedikit persamaan antar anggota takson tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, maka semakin sedikit anggota takson, tetapi semakin banyak persamaan antar anggota takson tersebut. Nah, untuk urutan takson, yang pertama adalah kingdom, yang kedua adalah phylum, kemudian kelas, ordo, family,
genus, dan spesies. Ini bisa kalian amati sendiri. Kingdom bagi hewan dan regnum bagi tumbuhan merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme di dunia dikelompokkan menjadi beberapa kingdom kerajaan, yaitu Kingdom Monera, organisme tanpa membran inti sel, contohnya bakteri. Kemudian Kingdom Protista, organisme yang memiliki jaringan sederhana, contohnya hewan bersel satu seperti amoeba. Kemudian Kingdom Fungi, jamur, Kingdom Plantae, tumbuhan, dan Kingdom Animalia atau hewan. Filum bagi hewan dan divisi bagi tumbuhan merupakan tingkatan takson di bawah kingdom. Misalnya Kingdom Plantae terdiri atas 3 divisi, yaitu Bryophyta, lumut, Pteridophyta, paku, dan Spermatophyta, tumbuhan biji. Khusus untuk divisi tumbuhan, nama divisi selalu menggunakan akhiran pita ya, seperti tadi Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Anggota takson pada setiap filum atau divisi dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan ciri tertentu menjadi takson kelas. Nama kelas pada tumbuhan diberi akhiran opsida. Misalkan tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae memiliki 2 kelas, yaitu Magnoliopsida dikotil dan Liliopsida monokotil. Anggota takson pada setiap kelas dibagi menjadi beberapa ordo atau bangsa berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih spesifik. Nama ordo pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Sebagai contoh, Magnoliopsida dikotil memiliki ordo Solanales, Cucurbitales, dan Malvales. Anggota takson pada setiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa familia berdasarkan persamaan ciri yang lebih spesifik lagi. Nama akhiran takson familia pada tumbuhan menggunakan akhiran Aceae. Misalkan Cucurbitaceae, Asteraceae, dan Poaceae. Adapun pada hewan, takson familia memiliki akhiran Idae. Misalkan Felidae, Canidae, dan Hominidae. Anggota takson setiap familia dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri yang lebih khusus. Kaidah penulisan nama genus yaitu huruf pertama ditulis kapital dan dicetak miring atau di garis bawah. Sebagai contoh jagung, sia, dan padi orisia. Spesies adalah takson yang paling rendah dan paling banyak memiliki persamaan. Suatu organisme dikatakan satu spesies dengan organisme lainnya jika dikawinkan dapat menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Tata nama penulisan spesies menggunakan aturan binomial nomenklatur. Penulisan nama spesies terdiri atas 2 kata Latin atau yang dianggap Latin. Kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan nama spesiesnya. Dicetak miring atau di garis bawah terpisah. Sebagai contoh, untuk penulisan nama Latin bunga mawar yang benar adalah Rosa sinensis di garis bawah atau seperti ini, Rosa sinensis dengan garis miring. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Science. Terima kasih.